Halo teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, segmen kali ini saya mau bahas mengenai somasi ya. Apa sih somasi itu? Terus kemudian apakah pembuatan somasi itu hanya dapat dilakukan oleh advokat atau pengacara, atau boleh dilakukan oleh pihak-pihak lain selain pengacara atau advokat? Nah, oke, baik teman-teman ya. Mengenai somasi ya, somasi adalah peringatan ya, peringatan baik secara lisan maupun tertulis ditujukan terhadap orang yang diduga telah melakukan suatu tindakan kelalaian, wan prestasi misalkan ya, agar dia melaksanakan kewajibannya ya. Pada intinya dia diperingatkan secara patut dan layak, secara syah, agar ya calon tergugat misalkan melaksanakan kewajibannya ya, tidak wan prestasi, agar dia menghentikan tindakan-tindakan yang telah atau dapat merugikan, menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Maka diberikan somasi untuk melaksanakan kewajibannya atau menghentikan segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan pihak-pihak lain. Nah, lalu kemudian apakah somasi itu hanya dapat dibuat atau diajukan oleh advokat, pengacara, atau kantor hukum ya teman-teman ya? Pada prinsipnya mengenai somasi itu tidak ada aturan baku apakah hanya pengacara saja atau advokat yang dapat mengirim atau membuat somasi, atau dapat dilakukan juga oleh pihak-pihak selain daripada advokat. Nah, tentu teman-teman ya, mengenai somasi siapa saja boleh dan berhak membuat somasi peringatan. Nah, namun lebih baik apabila peringatan atau somasi itu dibuat oleh orang yang paham dan mengerti. Seperti misalkan mau membuat peringatan terkait suatu pelanggaran atau suatu tindakan yang telah diduga dilanggar oleh calon si tergugat, agar dia menghentikan segala tindakannya atau segera melaksanakan kewajibannya, maka ya sebaiknya ya saran saya gunakanlah seorang advokat atau pengacara ya, agar sebelum persoalan atau perkara tersebut dibawa ke ranah hukum atau melalui jalur pengadilan atau mungkin laporan kepolisian, maka sebaiknya gunakan orang-orang yang tepat untuk melaksanakan atau mungkin melakukan musyawarah ya, agar persoalan yang telah terjadi itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan ya. Misalkan ada kewajiban yang belum terlaksana, seperti misalkan suatu perjanjian tapi belum dilaksanakan kewajibannya atau wan prestasi, lalai dalam hal ini, maka dengan teguran tersebut atau melalui somasi ya, pihak atau calon tergugat dapat melaksanakan kewajibannya atau menghentikan segala tindakan-tindakan yang telah dia lakukan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi somasi itu mengingatkan secara patut, secara layak, agar orang yang diduga telah melakukan tindakan hukum, wan prestasi, segera melakukan atau melaksanakan kewajibannya ya. Namun juga pembuatan atau pengiriman somasi ya tidak meski harus menggunakan jasa pengacara atau advokat. Namun dalam hal pembuatan somasi ya tentu menggunakan kalimat bahasa yang benar-benar ya dapat dipahami, dimengerti, apalagi berkaitan dengan persoalan hukum. Maka dari itu ya serahkan kepada ahlinya atau orang-orang yang benar-benar paham, mengerti ya. Ingat ya, nggak meski harus seorang pengacara atau advokat untuk membuat somasi atau mengirimkan somasi. Namun misalkan dia berlatar belakang pendidikan hukum, mengerti hukum, terus kemudian praktisi mungkin, atau orang-orang yang paham, mengerti ya mengenai suatu dalil tindakan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, maka dia dapat merumuskan ya kira-kira perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah
melakukan tindakan hukum, wan prestasi lalai, kira-kira dijerat dengan pasal berapa. Nah, tentunya dalam hal ini secara proporsional ya, mungkin ya orang-orang yang berlatar belakang hukum, yang memahami, yang paham akan hal itu ya. Itu kira-kira teman-teman ya. Nah, jadi mengenai pembuatan somasi ada nggak aturannya? Jadi secara substansi ya, pembuatan somasi itu tidak ada aturan bakunya ya. Yang penting dalam bahasa penyampaian pesan yang disampaikan dalam surat peringatan tersebut mudah dipahami, mengandung sifatnya penekanan, terus kemudian substansinya itu dapat ya, substansinya mudah dipahami dan dimengerti oleh orang yang akan menerima somasi. Dan ya begitu mendapat somasi dia merasa ada kekhawatiran, kegelisahan bahwasanya ya memang apa yang dia lakukan selama ini memang ya ada atau merupakan perbuatan yang sifatnya melawan hukum misalkan. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Demikian, salam keadilan.